Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini, hari yang penuh berkat. Kita akan renungkan firman Tuhan kembali, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu, buka hati kami ya Roh Kudus, terangilah sehingga kami memahami dan kami hidupi dalam kesehari-harian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Matius 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Itulah dasar firman Tuhan yang sungguh-sungguh melandasi akan renungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah belajar memberi dari orang Majus. Ya, belajar memberi dari orang Majus. Kita tahu orang Majus ini ya dikatakan dari timur ya, bukan dari Timor ya, dari timur ya. Kemudian ada dikatakan, ada bilang dari Arab, dibilang dari Media, dari Persia, seterusnya. Tapi apapun itu, tapi kita melihat di sini ada satu sikap yang baik dari orang-orang Majus berkaitan dengan lahirnya Kristus Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat itu, dengan bintang yang menjadi tuntunan mereka untuk mereka tiba di sebuah tempat, itulah namanya Bethlehem, Efrata, dan mereka sungguh-sungguh berjumpa dengan raja di atas segala raja itu. Tetapi bagaimanakah mereka bisa sampai ke sana? Maka ada 3 hal berkat berkaitan dengan sikap mereka. Itulah memberi. Seperti apa itu? Yang pertama, mereka memberi waktu dan tenaga yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 1 dan 2 di sana diceritakan. Memang ya diceritakan memang di sana ya tidak disampaikan secara jelas lika-liku perjalanan mereka. Ya, tetapi tentu kita dapat membayangkannya betapa berat dan melelahkannya perjalanan itu. Dari Arab sana atau dari Media Persia sana, kemudian ke Yerusalem, kemudian ke Bethlehem lagi. Menempuh perjalanan yang cukup jauh, bukan? Ya, mereka harus melalui padang gurun yang tidak hanya tandus tapi juga ganas. Kalau siang dengan panas teriknya, kalau malam dengan dinginnya yang menggigil pasti. Belum lagi akan ada bahaya yang mengancam. Bisa ada perampok, bisa juga ada binatang buas. Namun Alkitab mengatakan mereka terus pergi penuh antusias mencari Raja Juru Selamat. Yang kedua, apa yang mereka lakukan dari memberi? Mereka tidak hanya memberi waktu dan tenaga, tapi mereka memberi atau mempersembahkan hati yang terbaik bagi Tuhan. Ya, di ayat 9 dan 10. Mereka pergi jauh untuk menyembah raja yang baru lahir. Dalam benak mereka, dalam pikiran mereka tentu seorang raja penuh dengan kemegahan, tinggalnya di istana yang mewah, dikelilingi dengan para pengawal, dikelilingi dengan senjata lengkap. Itu sebabnya pertama-tama mereka datang ke Yerusalem, ya, daerah yang elit, daerah yang sungguh-sungguh menjadi pusat pemerintahan Raja Herodes. Ya, mereka pergi ke situ karena memang ya rajanya pasti di istana. Namun ternyata sang raja itu lahir di mana? Di Bethlehem, di kota yang terkecil ya, di kota yang sungguh-sungguh sederhana, ya, di sebelah selatan Yerusalem. Tidak di istana megah, tidak di istana yang mewah, tetapi di kandang yang sungguh hina dengan palungan sebagai tempat tidurnya. Ya. Namun apa? Para Majus itu tidak undur, tidak menyerah. Mereka tetap menjaga hati mereka, mempersembahkan hati yang terbaik. Ya, mereka tetap menyembah. Ya, walaupun kita lihat ya rumahnya mungkin tidak semegah, seindah, semewah kan begitu. Kemudian dia melihat bayi itu ya lemah, ya tak berdaya kelihatan, ya itu sungguh hanya membutuhkan iman yang kuat. Kalau tidak, maka orang pasti akan mana ada raja seperti ini. Ya. Belum lagi dikatakan orang tuanya Yusuf, Maria, ya, orang yang miskin, yang sederhana, ya pasti tidak akan pernah orang percaya. Tetapi orang-orang Majus ini, mereka tetap menjaga hatinya untuk selalu mempersembahkan dan menyembah raja itu. Nah, yang ketiga, kita memperhatikan dari berita Natal tentang orang Majus ini,
bahwa mereka mempersembahkan atau memberikan harta yang terbaik. Ya, mereka tidak peduli dengan siapapun yang ada di situ. Sekalipun ya bayi yang mereka ketemu di tempat yang tidak layak, tapi pemberian itu selalu lebih di atas semuanya. Mereka berikan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Sebuah persembahan yang terbaik untuk raja di atas segala raja. Maka dari 3 hal ini sebagai aplikasi bagi kita. Pertama, ya memang jalan yang selalu kita lewati tidak selalu mulus. Ya, kerap akan penuh dengan tantangan dan ancaman. Seperti yang dialami oleh orang Majus. Perlu perjuangan keras, berjerih lelah. Memang Kristus memang tidak pernah menjanjikan jalan yang gampang. Yang dia janjikan adalah kekuatan di kala lelah, serta penghiburan di kala duka. Oleh karena itu jangan berkecil hati bila jalan yang kita lalui berat dan medan yang kita tempuh penuh gelombang. Yang perlu kita lakukan adalah maju terus, berusaha sebaik-baiknya, pergunakan waktu yang ada, berserah penuh kepadanya. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, tangannya tidak kurang panjang menopang, dan telinganya tidak kurang tajam mendengar seruan kita. Amin. Yang kedua, memang apa yang kita temukan dan hadapi tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan atau bayangkan. Sebelumnya barangkali kita berharap kehidupan akan mulus jauh dari persoalan. Tetapi kenyataannya persoalan justru datang bertubi-tubi. Atau barangkali kita berharap keberhasilan. Tetapi kenyataannya justru kekecewaan yang kita peroleh. Bila itu yang kita hadapi, ingat, para Majus pun tidak undur ketika harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Amin. Ya. Dan yang ketiga demikian pula. Tatkala kita mengikut Kristus, jangan dengan motivasi untuk mendapatkan apa-apa. Sebab itu akan sangat rapuh dan kita tentunya akan mudah kecewa. Tetapi haruslah dengan motivasi untuk memberi, memberi, dan memberi. Karena Natal artinya memberi. Seperti para Majus yang mempersembahkan sesuatu, itulah emas, kemenyan, dan mur. Nah, setiap kita saudara, mari kita merayakan masa Advent ini, masa Natal nanti, ya. Baik juga kita bertanya kepada diri kita sendiri, sesuatu yang berharga, apa yang akan kita bawa dan persembahkan kepadanya. Ya, mari kita sungguh-sungguh merayakan masa Advent dan Natal ini dengan mengingat firman Tuhan ini. Kita belajar memberi dari orang Majus. Mengapa banyak orang kecewa bergereja, melayani, bersekutu? Karena konsepnya mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bukan sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Maka disitulah perbedaannya. Orang Majus ini telah bertemu Tuhan, telah mendapatkan sebuah petunjuk dari Tuhan, maka mereka rela berbuat apapun untuk Tuhan. Apalagi saudara yang sudah mengalami keselamatan. Karena itu belajarlah memberi dari orang Majus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah di hati kami dan mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sepanjang hari ini. Secara khusus ajar kami untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Shalom.